Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menampilkan pameran modul ajar untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Anggota kelompok kami yang pertama Putri Meita Dewi, yang kedua Hani Fitrotul Amelia, yang ketiga Luciana Agustina, yang keempat Dara Sasmita, kemudian yang terakhir Desia Fajira Ramadhani. Topik yang akan dibahas dalam pameran pembelajaran modul ajar kali ini ada 5 poin. Yang pertama, observasi, kedua menyusun modul ajar, ketiga membuat media, keempat membuat evaluasi, yang kelima membuat refleksi. Pada tahap observasi, peserta didik di kelas 5 SD merupakan peserta didik yang masih berusia 10-11 tahun di SD Negeri Junrejo 2, Kota Batu. Peserta didik kelas 5 dibagi menjadi 2 rombel, yakni kelas 5A dan kelas 5B. Dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian yang difokuskan pada peserta didik kelas 5B. Jumlah peserta didik kelas 5B berjumlah 23 peserta, 9 anak perempuan dan 14 anak laki-laki, yang mana 2 diantaranya anak berkebutuhan khusus. Dalam proses pembelajarannya, peserta didik yang mengalami inklusi diharuskan memiliki guru pendamping atau shadow, sehingga ketika pembelajaran berlangsung, peserta didik inklusi masih bisa mengikuti pembelajaran. Dari total 23 peserta didik, selama observasi dan wawancara ditemukan ada sekitar 18 peserta didik tergolong mahir, 3 peserta didik tergolong baik, dan 2 anak berkebutuhan khusus tergolong kurang yang belum bisa menguasai baca tulis dan keterlambatan dalam menulis, sehingga hal ini dapat menghambat guru ketika menyampaikan materi pembelajaran di kelas. Perkembangan peserta didik dikatakan berkembang dengan baik jika peserta didik mengalami perubahan sikap, bertindak, dan berkomunikasi dengan baik. Karakteristik yang dimiliki peserta didik kelas 5B SDN Junrejo 2, Kota Batu. Yang pertama ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif diketahui dari asesmen diagnostik yang dilakukan oleh guru dengan hasil pemetaan 18 anak tergolong mahir dan 3 anak tergolong layak dan 2 anak berkebutuhan khusus tidak mengikuti asesmen diagnostik. Kemudian yang kedua ada perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa pada peserta didik dapat diketahui dari interaksi antara peserta didik tersebut dengan guru maupun dengan temannya. Bagaimana bahasa yang digunakan peserta didik saat bercerita dan berekspresi selama berada di kelas maupun di lingkungan sekolah. Perkembangan bahasa pada peserta didik juga bisa diamati dari antusiasme peserta didik saat guru mencoba memantik keaktifan peserta didik untuk keaktifannya dalam kelas. Kemudian ada etnik dan kultur. Terdapat 2 peserta didik yang beretnis Madura. Selain itu, peserta didik yang lain beretnis Jawa. Peserta didik seluruhnya beragama Islam. Kemudian pada perkembangan sosial, kemampuan sosialisasi pada peserta didik dapat dikembangkan dengan kesepakatan kelas, seperti menciptakan ruang kelas yang harmonis dan kekeluargaan. Pada tahap perkembangan emosi dapat dikembangkan dengan menciptakan ruang kelas yang dapat menjadi ruang ekspresi diri bagi peserta didik, ruang yang dapat memfasilitasi minat dan bakat siswa seperti perpustakaan, lorong baca, maupun kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian perkembangan moral atau spiritual. Perkembangan moral dapat dilihat dari sikap peserta didik dalam kelas dengan interaksi antara peserta didik maupun dengan warga sekolah lain seperti guru, pegawai sekolah, kepala sekolah. Kemudian sikap jujur, tanggung jawab, disiplin, dan peduli terhadap sesama tanpa membeda-bedakan latar belakang. Untuk nilai spiritual dapat dibimbing melalui program-program sekolah seperti mengaji bersama, sholat berjamaah, dan kegiatan Jumat.
Kemudian motivasi belajar. Motivasi belajar pada peserta didik dapat diketahui dengan mengamati keaktifan peserta didik dalam pembelajaran dalam kelas, seperti menyampaikan pendapat mengenai materi, menanyakan materi yang belum dimengerti. Kemudian pada poin motivasi belajar pada peserta didik dapat diketahui dengan mengamati keaktifan peserta didik dalam pembelajaran dalam kelas, seperti menyampaikan pendapat mengenai materi, menanyakan materi yang belum dimengerti. Kemudian yang terakhir, gaya belajar. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, gaya belajar peserta didik kelas 5B sebagian besar adalah visual, karena lebih suka membaca melalui gambar. Sebagian lainnya, gaya belajarnya adalah audio dan audiovisual yang lebih menyukai belajar dengan video. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai penjabaran modul ajar. Berdasarkan observasi yang sudah dilakukan, maka kelompok kami menyusun sebuah modul ajar dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama yaitu kami memilih mata pelajaran IPAS, materi bagian-bagian organ peredaran darah jantung pada manusia beserta fungsinya. Capaian pembelajaran yang kami gunakan yaitu peserta didik melakukan simulasi dengan menggunakan gambar bagan alat atau media sederhana tentang sistem organ tubuh manusia, sistem pernafasan, pencernaan, peredaran darah yang dikaitkan dengan cara menjaga kesehatan organ tubuhnya dengan benar. Tujuannya yaitu melakukan simulasi dengan menggunakan gambar bagan alat atau media sederhana tentang sistem organ tubuh manusia, sistem pernapasan, pencernaan, peredaran darah yang dikaitkan dengan cara menjaga kesehatan organ tubuhnya dengan benar. Indikator yang kelompok kami gunakan yaitu yang pertama, peserta didik mampu memerinci bagian-bagian organ peredaran darah jantung pada manusia yang termasuk ke dalam C4. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu membuktikan bagian-bagian organ peredaran darah jantung pada manusia beserta fungsinya yang termasuk ke dalam C5. Model pembelajaran yang kami gunakan yaitu model PBL, Problem Based Learning, dengan sintaks yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah, yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran pada modul ajar. Berdasarkan model yang kami gunakan, yaitu model PBL, Problem Based Learning, maka kegiatan awal yang dilakukan yaitu yang pertama, guru mengucapkan salam, yang kedua, peserta didik memimpin untuk membaca doa sebelum memulai pembelajaran, yaitu mencerminkan belajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang ketiga, guru mengecek kehadiran dan menanyakan kabar peserta didik. Yang keempat, peserta didik menyiapkan diri agar siap untuk belajar serta bersikap disiplin dalam setiap kegiatan pembelajaran. Yang kelima, peserta didik melakukan pembiasaan menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu menyanyikan lagu berjudul Tanah Airku. Yang keenam, peserta didik melakukan literasi dengan melihat video tentang sejarah Kota Batu. Yang ketujuh, guru memberikan pertanyaan pemantik. Yang kedelapan, guru memotivasi peserta didik. Dan yang kesembilan yaitu guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, pada kegiatan inti, yang pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Nah, di sini peserta didik diarahkan guru untuk menyimak media video pembelajaran yang berisi materi mengenai bagian-bagian organ peredaran darah jantung pada manusia beserta fungsinya. Kemudian, guru menyampaikan pertanyaan permasalahan yaitu apa saja bagian-bagian dan fungsi peredaran darah jantung pada manusia. Peserta didik menjawab dengan mengaitkan video yang sudah disimak. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Nah, di sini kelas dibentuk menjadi 4 kelompok yang terdiri dari 5 peserta didik.
Kemudian peserta didik dan kelompok menyimak video mengenai materi bagian-bagian organ peredaran darah pada manusia beserta fungsinya, yang termasuk collaboration and feedback. Kemudian yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Peserta didik bersama kelompok melakukan penyelidikan mengenai apa saja bagian-bagian organ peredaran darah jantung pada manusia beserta fungsinya. Kemudian peserta didik menyimpulkan hasil diskusi tersebut dan membuat sebuah mind mapping bersama kelompok. Pada kegiatan inti yang keempat, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya, peserta didik menyiapkan hasil diskusi pada lembar kegiatan peserta didik. Kemudian peserta didik mempresentasikan hasil diskusi secara bergiliran dan kelompok lain berpendapat, bertanya, dan memberikan masukan. Pada kegiatan kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, guru mengkonfirmasikan tentang hasil diskusi dan presentasi peserta didik. Kemudian peserta didik merefleksikan pembelajaran selama menyelesaikan tugas. Pada kegiatan akhir yang pertama, guru melakukan tanya jawab bersama peserta didik. Yang kedua, peserta didik dipandu guru untuk menyimpulkan materi yang sudah dipelajari selama kegiatan. Yang ketiga, guru melakukan penguatan materi. Yang keempat, peserta didik mengerjakan soal evaluasi yang sudah diberikan oleh guru. Yang kelima, peserta didik menyimak penjelasan dari guru mengenai kegiatan tindak lanjut, pengayaan, dan remedial. Yang terakhir yaitu peserta didik berdoa bersama untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Tahap yang ketiga adalah pembuatan media pembelajaran. Media pembelajaran yang dipilih adalah media pembelajaran berbasis digital. Hal tersebut telah disesuaikan dengan perkembangan peserta didik yang memasuki abad 21. Media pembelajaran yang dipilih adalah berupa video yang berisi materi pembelajaran dan dapat diakses melalui link YouTube sebagai berikut. Dalam pembuatan video tersebut menggunakan aplikasi Canva dan untuk penyebarluasannya menggunakan platform YouTube. Media pembelajaran berbasis digital yang berupa video pembelajaran saat ini lebih dapat menarik perhatian peserta didik. Hal tersebut dikarenakan di dalam video pembelajaran terdapat foto-foto yang menarik, sehingga peserta didik akan lebih mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru. Media pembelajaran secara konkret yaitu dengan adanya penggunaan mind mapping. Mind mapping bertujuan untuk memudahkan peserta didik dalam memahami materi, sehingga peserta didik akan terasah untuk kreativitasnya, critical thinking, dan gotong royong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan mempelajari organ peredaran darah manusia. Ada yang sudah tahu gambar apa itu ya? Mari kita simak bersama-sama. Untuk organ peredaran darah manusia yang akan kita pelajari pada hari ini adalah jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Di dalam darah terdapat oksigen dan zat makanan yang diperlukan untuk metabolisme tubuh. Nah, metabolisme sendiri adalah segala proses pembentukan dan penguraian zat di dalam tubuh. Selain itu, darah yang dipompa oleh jantung juga membawa hasil metabolisme seperti karbon dioksida untuk dibuang keluar tubuh. Mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Nah, bagian-bagian jantung terdiri dari vena, aorta, serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri,
dan katup jantung, yang masing-masing dari bagian-bagian jantung memiliki fungsi tersendiri. Mari kita simak bersama-sama fungsi dari bagian-bagian jantung tersebut. Bagian jantung yang pertama adalah aorta. Aorta merupakan arteri terbesar pada tubuh manusia yang terletak di bagian atas organ jantung. Pada gambar ini, aorta adalah gambar yang berwarna merah. Aorta berfungsi untuk membawa darah yang mengandung zat oksigen dari bagian ventrikel kiri sampai ke seluruh tubuh manusia. Bagian jantung yang kedua ada vena. Vena adalah vena terbesar yang ada dalam tubuh manusia. Letak vena berada di bagian atas organ jantung. Selanjutnya, untuk fungsi vena adalah untuk membawa kembali aliran darah yang mengandung karbon dioksida yang asalnya dari seluruh tubuh dari bagian atas menuju ke jantung. Bagian jantung yang ketiga ada serambi kanan. Letak serambi kanan ada di dua ruangan teratas pada 4 ruang utama organ jantung bagian kanan. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari seluruh tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Bagian jantung yang keempat ada serambi kiri. Letak serambi kiri ada di dua ruangan teratas pada 4 ruang utama organ jantung pada bagian kiri. Serambi kiri berfungsi menerima darah yang berasal dari organ paru-paru yang mengandung oksigen, kemudian membawanya pada ventrikel kiri. Bagian jantung yang kelima ada bilik kanan. Bilik kanan biasa disebut dengan ventrikel kanan. Letak bilik kanan yaitu di ruang kosong dari keempat ruangan pada bagian bawah organ jantung pada bagian kanan. Ventrikel kanan atau bilik kanan berfungsi untuk menerima darah yang berasal dari atrium kanan kemudian membawanya menuju ke paru-paru. Bagian jantung yang keenam ada bilik kiri. Letak bilik kiri yaitu di ruangan kosong dari keempat ruangan pada bagian bawah organ jantung bagian kiri. Bilik kiri berfungsi untuk menerima darah dari organ atrium kiri serta membawanya menuju ke seluruh tubuh. Sekian materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Semangat belajar anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai pembuatan soal evaluasi mengenai organ peredaran darah, yakni jantung, pada manusia beserta fungsinya. Sebelum membuat soal evaluasi, tentunya harus membuat kisi-kisi terlebih dahulu mengenai soal evaluasi yang disesuaikan dengan indikator. Terdapat 5 soal evaluasi dalam materi kali ini, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menuliskan bagian dari organ peredaran darah pada manusia. Selanjutnya yang kedua yaitu peserta didik diminta untuk menuliskan proses kontraksi pada bilik jantung. Kemudian nomor 3, peserta didik diminta untuk menuliskan urutan proses peredaran darah yang mengangkut gas oksigen. Yang keempat, peserta didik dapat menuliskan fungsi dari serambi kanan serta serambi kiri. Dan yang terakhir yaitu peserta didik dapat menuliskan fungsi dari bilik kanan dan bilik kiri. Selain kisi-kisi soal evaluasi, di sini juga terdapat kisi-kisi tentang pengayaan. Soal pengayaan ditujukan apabila peserta didik sudah mampu memahami materi di soal evaluasi. Berikut kisi-kisi soal pengayaan, terdapat 5 soal. Yang pertama, peserta didik diminta untuk menuliskan penjelasan mengenai sistem peredaran darah itu seperti apa. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menuliskan macam-macam dari organ peredaran darah pada manusia beserta fungsinya. Yang ketiga, peserta didik dapat menuliskan proses kerja jantung ketika memompa darah ke seluruh tubuh.
Yang keempat, peserta didik dapat menuliskan organ apa saja yang berfungsi mengalirkan darah kayak oksigen dari paru-paru ke bilik kiri. Dan yang terakhir, yaitu peserta didik dapat menuliskan organ apa saja yang berfungsi memompa darah kayak karbon dioksida ke paru-paru. Berdasarkan kisi-kisi soal evaluasi, berikut pembuatan soal evaluasi mengenai organ peredaran darah jantung pada manusia beserta fungsinya. Berikut gambaran soal evaluasi yang kelompok kami buat. Yang pertama, terdapat nama dan kelas pada pojok kiri atas. Kemudian terdapat 5 soal evaluasi terdiri dari 2 soal pilihan ganda dan 3 soal uraian, yakni mengenai organ peredaran darah manusia, kemudian fungsi dari serambi kanan, serambi kiri, fungsi dari bilik kanan, bilik kiri, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu mengenai gambaran soal pengayaan pada materi kali ini. Sama halnya dengan soal evaluasi, yakni terdapat nama dan kelas pada pojok kiri atas, kemudian terdapat 5 soal pengayaan. Nah, dalam soal pengayaan ini, semua jawabannya bersifat uraian. Jadi nanti peserta didik diminta untuk menuliskan pendapatnya mengenai tentang peredaran darah pada manusia. Soal pengayaan ini ditujukan apabila peserta didik sudah mampu memahami materi pada soal evaluasi. Baik, selanjutnya instrumen penilaian evaluasi yang kelompok kami buat yakni sebagai berikut. Terdapat nomor, kemudian nama peserta didik, indikator mengenai memerinci bagian dari organ peredaran darah pada manusia, kemudian membuktikan proses kontraksi pada bilik jantung, membuktikan urutan proses peredaran darah yang mengangkut gas oksigen, memerinci fungsi dari serambi kanan dan serambi kiri, dan yang terakhir memerinci fungsi dari bilik kanan dan bilik kiri. Kemudian terdapat juga nilai akhir yang akan dihasilkan oleh peserta didik nantinya. Selanjutnya yaitu instrumen penilaian pengayaan. Sama halnya dengan instrumen penilaian evaluasi, yakni instrumen penilaian pengayaan terdiri dari nomor, kemudian nama peserta didik, indikator, serta nilai akhir. Indikatornya yaitu sebagai berikut. Membuktikan penjelasan mengenai sistem peredaran darah, membuktikan macam-macam organ peredaran darah pada manusia beserta fungsinya, memerinci proses kerja jantung ketika memompa darah ke seluruh tubuh, memerinci organ apa saja yang berfungsi mengalirkan darah kayak oksigen dari paru-paru ke bilik kiri, serta memerinci organ apa saja yang berfungsi memompa darah kayak karbon dioksida ke paru-paru. Refleksi pameran modul ajar dari kelompok kami yaitu: yang pertama, kegiatan belum mengorientasikan peserta didik dalam masalah pada awal pembelajaran. Di sini, peserta didik di awal pembelajaran disajikan media berupa video pembelajaran yang berisi materi bagian-bagian organ peredaran darah jantung pada manusia. Sehingga, di awal pembelajaran, peserta didik sudah memiliki materi dari video yang telah ditonton dan masih kurang dalam mengorientasikan materi pada masalah. Yang kedua, penerapan model dan media pembelajaran yang dipilih dapat mempermudah peserta didik dalam memahami materi. Sehingga dengan begitu, peserta didik akan memiliki semangat dalam belajar. Yang ketiga, media pembelajaran yang digunakan sudah menerapkan media pembelajaran berbasis feedback dan media konkret berupa mind mapping materi bagian-bagian organ peredaran darah jantung pada manusia. Yang keempat, soal evaluasi yang dibuat sudah sesuai dengan indikator capaian pembelajaran. Soal evaluasi tersebut berupa soal pilihan ganda dan soal IC. Rencana tindak lanjut. Di dalam rencana tindak lanjut terdapat tantangan dan aksi. Tantangan yang kelompok kami hadapi yaitu yang pertama,
beradaptasi dengan lingkungan di sekolah dasar yang memerlukan waktu lebih lama. Yang kedua, melakukan pendekatan dengan peserta didik. Yang ketiga, mencari kegiatan pembelajaran yang aktif dan interaktif. Selanjutnya, aksi yang dipilih yaitu langkah-langkah dan strategi dengan menyiapkan instrumen observasi. Yang kedua, menyiapkan perangkat pembelajaran sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, menyiapkan media pembelajaran, serta alat yang mendukung dalam pembelajaran. Refleksi hasil dan dampak. Hasil yang diperoleh dari pembelajaran sudah efektif, karena telah mempersiapkan hal-hal penunjang pembelajaran dengan sebaik mungkin, seperti perangkat pembelajaran, modul ajar, LKPD, soal evaluasi, bahan ajar, dan media pembelajaran. Hal ini berdampak pada kegiatan praktik pembelajaran yang berjalan dengan baik dan tepat. Hal yang dipelajari selama rangkaian proses yaitu: yang pertama, mengenali karakteristik peserta didik di kelas dengan melakukan observasi atau profiling peserta didik. Yang kedua, melakukan persiapan sebelum mengajar dengan merancang perangkat pembelajaran yang dibutuhkan. Yang ketiga, membuat media pembelajaran yang inovatif dengan memanfaatkan teknologi. Yang keempat, melibatkan peserta didik aktif pada kegiatan pembelajaran. Yang kelima, membuat soal evaluasi berdasarkan indikator capaian pembelajaran. Sekian hasil presentasi pameran modul ajar dari kelompok 3. Apabila ada kurang lebihnya, kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.